Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Haleluya, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bersatu Kita Teguh. Kita masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa diperoleh tanpa kesatuan Bapak Ibu. Kita sering mendengar ya semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan ini mengajar kita untuk senantiasa menjaga persatuan supaya kita menjadi bangsa yang kuat Bapak Ibu. Ternyata Alkitab pun mengajar prinsip yang sama, yaitu persatuan. Ada sebuah fakta menarik Bapak Ibu. Ada sebuah pohon tertinggi di dunia yang bernama pohon redwood atau sequoia. Pohon ini tingginya kurang lebih 100 meter. Kalau kita bayangkan,
Otomatis pohon ini harus punya akar yang sangat kuat supaya pohon ini tidak roboh, mengingat tingginya kurang lebih 100 meter. Nah, bagaimana pohon ini membentuk akar yang kuat? Ternyata yang menarik, pohon ini selalu tumbuh berdekatan dengan pohon yang sesama jenis yang lain. Nah, Bapak Ibu, kemudian akar pohon yang satu itu memegang akar pohon yang lain sehingga akar-akarnya itu seperti saling berjalin, bergandengan, membentuk jalinan akar yang sangat kuat. Maka dari itu fondasi mereka bisa jadi sangat kuat. Karena itu pohon ini tidak mudah roboh karena saling menopang satu sama lain. Ilustrasi ini sangat indah Bapak Ibu, karena Tuhan juga menginginkan kesatuan di antara anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesatuan ini? Kita mau memulai dari pribadi diri kita sendiri. Jangan kita menuntut orang lain dulu, tetapi kita mau memulai dari diri kita sendiri dulu. Yang pertama adalah kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang self-centered zaman sekarang ini. Jadi fokusnya selalu kepada diri saya, dan diri saya. Contoh simpelnya apa Bapak Ibu? Waktu kita foto bersama, pasti kita mau lihat dulu fotonya. Yang kita lihat siapa? Pasti wajah kita sendiri. Kalau kita lagi jelek atau kita lagi tutup mata, posenya lagi nggak pas, angle-nya lagi nggak pas, pasti kita akan minta ulang. Sekali lagi. Ya, itu yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, orang yang egois itu tidak akan bisa berbahagia. Karena apa? Karena orang egois akan selalu bermental korban atau sukanya playing victim. Merasa menjadi si paling berkorban. Aku sudah melakukan ini itu tetapi kok tidak ada balasan. Kok aku diperlakukan sedemikian rupa? Kok aku tidak mendapat apa-apa? Fokusnya selalu ke aku, dan aku. Tetapi orang yang tidak egois berbeda Bapak Ibu. Orang yang tidak egois memiliki cara pandang yang berbeda. Apa yang bisa aku lakukan untuk jadi berkat ya? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk membantu orang lain? Orang yang tidak egois tidak akan mencari penghargaan Bapak Ibu sekalian. Karena dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Fokusnya bukan aku, tapi untuk orang lain atau untuk Tuhan. Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga kesatuan? Yang kedua, dimulai dari diri kita untuk merendahkan diri. Bapak Ibu, kita ingat cerita malam sebelum Yesus disalib, terjadi perpecahan di antara para muridnya tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki para muridnya. Apa yang sebenarnya mau diajarkan oleh Yesus dari hal ini? Yaitu simple Bapak Ibu, jangan sombong. Jangan sombong, kita harus selalu bisa untuk merendahkan diri. Kadang saat kita mulai dipercaya, saat kita mulai mencapai keberhasilan, saat kita mulai mencapai posisi tertentu, kita seringkali merasa diri kita sudah menjadi orang yang penting, lebih tinggi pangkatnya, dan lebih pantas daripada orang lain. Apapun pencapaian kita, Yesus meminta kita untuk tetap bisa merendahkan diri, memiliki hati yang lembut dan mudah dibentuk. Tidak berubah
seperti sebelum kita mencapai apapun. Kita menjadi orang yang tetap sama seperti sebelum kita jadi apa-apa. Karena kita sadar bahwa segala berkat, segala kepercayaan, segala pencapaian yang kita terima datangnya hanya dari Tuhan. Maka biarlah Tuhan tetap dipermuliakan di dalam hidup kita dengan menjadi orang yang tetap rendah hati. Yang ketiga, bagaimana menjaga persatuan? Kita harus memiliki point of view yang positif. Kita harus punya POV yang positif. Maksudnya apa? Cara berpikir yang positif. Karena cara berpikir kita akan mempengaruhi tindakan kita. Maka kita jangan suka menaruh curiga terhadap orang lain. Jangan suka berasumsi kepada orang lain. Sedikit-sedikit kita baper. Sedikit-sedikit kita tersinggung, kecewa, mudah sakit hati. Sifat-sifat ini harus kita kikis dan kita hilangkan. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus belajar untuk mulai berpikir positif terhadap orang lain. Jangan berasumsi karena ini sangat berbahaya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana menjaga persatuan, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah kita harus mengasihi saudara kita. Jika hari ini kita masih menyimpan kepahitan, kita masih menyimpan dendam terhadap saudara kita, sebaiknya kita mengkoreksi diri dan bertobat. Apakah benar kita sudah mengasihi Allah kalau kita masih memendam kepahitan dan membenci saudara kita? Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan renungan pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas renungan yang datang pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin memulai dari diri sendiri Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang membawa damai dan menjaga persatuan Tuhan dengan sesama kami. Karena kami percaya Tuhan, inilah kehendak-Mu Tuhan terhadap kami anak-anak-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.